welcome back to my YouTube channel. Tetap ya di channel Cerita Teduh yang bikin ceritanya Mama Omes yang selalu gemesin tiap harinya. Gimana nih kalian? Puasanya sampai hari ini masih lancar nggak? Semoga masih lancar ya. Ini udah hari keberapa ya? Nggak berasa banget ya, cepet banget waktu berlalu. Ramadannya udah mau pergi aja gitu tiba-tiba. Semoga kalian puasanya lancar, nggak ada halangan, sehat semua. Terus lancar segala rezekinya ya, jauh dari namanya pandemi, dan selalu happy sama keluarga di rumah. Hari ini Bu Teduh mau cerita tentang apa ya? Mau cerita tentang yang diinginkan perempuan dari pasangannya, atau yang diinginkan kayaknya si cowok juga pengennya sama ya kayak perempuan. Jadi intinya apa sih yang kita inginkan dari pasangan kita gitu. Kalau menurut sudut pandang aku sih ini ya. Tapi menurut hasil riset yang aku ngobrol-ngobrol sama beberapa temen, kayaknya ya sebagian kayak aku gini yang diinginkan gitu. Kita itu sebagai pasangan, yang kita harapkan dari pasangan tuh bukan ditakuti, tapi lebih ke arah dihormati dan disayangi gitu. Sebagai perempuan ya, kalau aku daripada punya suami yang takut sama istri, aku lebih senang punya suami yang sayang dan hormat sama aku. Misalnya nih ya, aku kan paling nggak suka kalau suami aku main games yang pakai duit gitu. Dia kan gamers, suka banget nge-game, suka banget main PS sampai yang nggak tidur. Kalau lagi nggak ada kerjaan itu dia emang bisa banget main PS sampai pagi, dari malam sampai dari sore itu sampai pagi. Betah banget malah di depannya TV gitu, main PlayStation. Atau dia itu kalau misalnya pas bener-bener gabut nggak ada kerjaan, terus ketemu sama teman-teman yang agak error gitu ya. Nggak tahu sih, mungkin beberapa cowok juga sama kayak suami aku suka nge-game gitu, suka yang taruhan nggak jelas gitu. Aku paling nggak suka kan kayak gitu itu, apalagi kalau misalnya dia taruhannya pakai duit yang nggak seharusnya buat main gitu. Pokoknya aku nggak suka. Dan kalau misalnya dia sampai bohong sama aku, itu pasti aku akan marah banget. Misalnya dia pakai duit simpanan buat main, terus ternyata dia bilangnya buat usaha atau buat apa gitu, tuh aku akan sangat marah sekali gitu. Siapa sih yang nggak marah kalau dibohongin gitu, nggak sih? Lebih baik itu jujur bilang kalau dia pas waktu itu lagi hilaf dan berjanji nggak akan mengulangi lagi. Soalnya, dan dijelasin baik-baik sama aku akan lebih legowo, akan lebih memaafkan dia, dan nggak akan, aku pasti marah, gila ya kalau nggak marah. Aku tuh soalnya tipe orang yang akan sangat marah, sangat meledak kalau ada sesuatu yang nggak pas sama aku. Apalagi kalau sampai yang kayak begitu, itu jelas banget aku akan marah. Cuman marahnya nggak akan sebesar kalau sampai aku dibohongin seperti itu. Mungkin orang lihatnya itu, kalau aku kan lihat dari luar hubungan aku sama suami aku tuh kelihatannya aku yang dominan ya, aku yang menentukan segalanya gitu. Soalnya kelihatan, emang kalau dari luar kelihatan banget aku yang tang, dan soalnya aku tuh yang lempeng, diam gitu. Enggak, sebenarnya nggak kayak begitu. Aku juga menaruh hormat banget sama suami aku. Ada hal-hal batas-batas yang nggak bisa aku lewatin sebagai istri gitu. Misalnya nih, dulu sebelum nikah aku suka banget main ke kota, misalnya ke Banyuwangi naik motor sendiri, atau nggak sejauh-jauh sih, ke mana ya, ke pantai-pantai selatan gitu, di selatannya Banyuwangi gitu, naik motor sendiri sama teman-teman aku, pulang sampai sore gitu ya, nggak pernah malam. Aku jarang banget pulang sampai malam, pulang sampai sore main gitu. Setelah menikah ya nggak mungkin kan aku bisa kayak gitu lagi. Ada jam-jam tertentu yang benar-benar nggak bisa aku aku langgar. Kalau misalnya aku pengen main sama temanku, suami aku juga ngasih kebebasan sebenarnya, cuman ada waktu-waktu tertentu. Ada misalnya sebulan berapa kali gitu aku dikasih waktu me time sama teman-teman aku, nonton atau sekedar ngopi di kafe-kafe kekinian, foto-foto sama teman aku gitu. Dia ngizinin dan dia bantuin aku buat ngejaga anakku gitu, anak kita berdua. Jadi menurut aku idealnya pasangan itu seperti itu, nggak saling takut tapi saling menghormati dan saling menyayangi. Aku nggak takut sama suamiku. Ngapain kalau bisa ditanya, misalnya aku diajak hangout sama temanku terus aku nggak bisa karena aku nggak bisa nih, soalnya sama suami aku nggak boleh, itu bukan berarti aku takut sama dia ya, bukan. Karena aku menghormati dia sebagai istri gitu. Aku punya kewajiban di rumah yang harus aku kerjakan,
aku prioritaskan daripada aku cuma main sama teman aku. Begitupun dengan suami aku, mungkin kalau misalnya dia diajakin nge-game sama temennya, diajakin taruhan terus dia nggak mau, terus temennya bilang, ih kamu kok jadi suami takut istri sih, susis sih gitu. Enggak, dia nggak takut sama aku, cuman dia emang punya prioritas duit itu daripada buat main game, buat taruhan, mending digunain buat buat kebutuhan rumah tangga kita, buat masa depannya anak kita, begitu. Terus buat apa lagi ya? Ini nih, ngerokok. Aku tuh nggak suka sih suami aku ngerokok. Cuman aku nggak akan pernah bilang gini, kamu ngerokok nggak usah tidur sama aku, itu nggak mungkin. Soalnya kalau tipe-tipenya suami aku gituin, dia bener-bener akan milih lebih baik dia tidur di luar daripada nggak ngerokok gitu. Aku tahu ngerokok itu nggak baik buat kesehatannya dia, dan nggak baik juga buat kesehatanku dan buat kesehatannya anakku. Mungkin tapi itu aku masih bisa menoleransi. Soalnya dia juga nggak pernah ngerokok di depannya aku. Kalau misalnya aku pergi berdua sama dia atau pergi bertiga sama anakku seharian tuh dia bener-bener nggak akan ngerokok. Dia ngerokok kalau ada teman-temannya ke rumah atau kalau pas lagi ngerjain sesuatu dan dia itu butuh konsentrasi, dia itu makan merokok gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu dia itu akan melakukan hal yang gak aku suka. Sama kayak dia itu gak suka kalau aku apa ya, yang kayak mirip-mirip kayak gitu. Ini dia itu gak suka kalau aku makan makanan sembarangan kayak jajan micin-micin, snack-snack, terus gorengan itu. Dia tuh nggak suka kalau aku makan kayak gitu. Kenapa? Karena kulit aku itu sensitif banget, tenggorokan aku sensitif banget. Aku tuh gampang banget sariawan kalau aku habis makan ciki-ciki, dan aku tuh suka banget makan ciki, makan apa namanya sih, snack bermicin itu aku suka banget. Padahal habis makan snack bermicin itu pasti aku akan sariawan. Terus kalau aku habis makan gorengan pasti aku akan jerawatan, dan tapi aku tetap melakukan hal itu gitu. Padahal itu aku merugikan diri aku sendiri, sama kayak waktu dia ngerokok tuh dia juga merugikan diri sendiri dan orang lain. Begitupun aku, ketika aku sariawan aku akan sangat merugikan dia merugikan orang-orang satu rumah aku, karena aku ketika sariawan tuh aku sangat bad mood, sangat suka marah-marah, gak mau diajak ngomong. Kalau diajak ngomong pasti nyolot, soalnya kan sakit banget mulut aku, jadi akhirnya aku nyolot kalau diajak ngomong begitu. Tapi aku tetap melakukannya, dan suami aku juga ngizinin selama itu masih batas wajar gitu. Kalau misalnya dulu banget aku nggak akan peduli, aku akan setiap hari makan jajanan bermicin itu. Kalau sekarang sih enggak sih, bisa sekali aja kalau lagi pengen aja aku akan makan, akan akan ngemil kentang, ngemil apalagi sampai suamiku tuh sampai bikinin aku kentang goreng sendiri gitu, biar gimana caranya biar aku tuh nggak sariawan gitu. Jadi kayaknya sih hampir semua pasangan itu kayak begitu ya, lebih senang disayangi dan dihormati daripada ditakutin gitu. Aku nggak suka sih kalau dapat gelar istri yang ditakut suami, itu nggak suka. Aku lebih senang disebut sebagai istri yang disayangi dan dihormati sama suami gitu. Soalnya laki-laki itu gini loh, laki-laki yang nggak bisa ngendaliin pasangannya itu tuh udah kayak nggak ada harganya banget kalau buat aku. Jadi apa ya, kalian di luar sana cowok-cowok jangan mau deh dibego-begoin sama cewek gitu. Harus punya harga diri jadi cewek, jadi cowok. Begitupun cewek jangan mau dibego-begoin sama suami, karena harus punya harga dirinya gitu. Kita boleh ngasih tahu, boleh ngelarang sama pasangan kita selama itu baik. Cuman larangnya itu dengan cara yang elegan juga, nggak dengan marah-marah langsung atau ngancem-ngancem ngusir dari rumah, ngancem-ngancem pisah, membentak-bentak. Itu tuh nggak akan menyelesaikan masalah. Justru dia itu akan semakin tertantang, semakin akan curi-curi kesempatan di belakang kamu buat ngelakuin itu begitu. Apalagi kalau tipe-tipenya kayak aku tuh orang yang kalau semakin aku dilarang, maka aku akan curi-curi kesempatan di belakangnya orang yang larang aku itu gitu. Kayak misalnya dulu waktu masih zaman sekolah, bapakku tuh nggak suka kan aku awal-awal dulu sih, masih SMP gitu, bapakku nggak suka kalau misalnya aku pacaran gitu. Maka aku akan, karena aku takut sama bapakku, aku lebih takut daripada hormat kan, aku lebih milih pacaran backstreet kayak gitu. Jadi aku nggak ingin di pernikahan aku itu ada backstreetan, ada sembunyi-sembunyian, ada bohong-bohongan. Aku pengen kita terbuka dan saling menghormati satu sama lain. Aku diizinin hangout sama teman-teman aku juga ngizinin dia hangout sama teman-temannya. Aku diizinin makan makanan yang pakai micin dan gorengan, aku juga ngizinin dia ngerokok.
Dia masih suka ngegame sesekali. Aku juga gila banget, banci banget baca novel. Aku tuh kalau udah baca novel bisa sampai ya seharian itu hari libur misalnya nggak ada setrikaan atau nggak ada pekerjaan yang harus aku lakuin, aku akan baca novel seharian gitu. Dan suami aku juga nggak akan larang, itu emang hobi aku gitu. Aku pun juga akan menghormati hobinya dia atau yang ngegame itu, asalkan nggak pakai duit, nggak merugikan rumah tangga kita gitu. Aku kan baca novel juga nggak merugikan rumah tangga. Aku baca novel juga udah baca novel online gitu. Karena kalau ada rezeki sih kita beli, sama kayak dia misalnya ada rezeki dia juga beli apa sih, peralatan game, peralatan mancing gitu. Yang penting saling dibicarain dan jangan sampai budgetnya itu sampai ngeganggu finansial keluarga gitu. Jadi itu aja sih mau aku bagiin ke kalian hari ini. Jadi semoga kalian di rumah, baik cowok maupun cewek, jangan mau dibego-begoin, terbuka aja, saling jujur, diomongin segalanya. Karena segala sesuatu itu kalau yang dibikin takut itu malah nggak enak. Lebih baik kita saling menghormati dan saling menyayangi sama pasangan, jangan saling takut-takutan. Soalnya ini rumah tangga gitu ya, ini tuh hubungan pakai hati, bukan lagi jalan di rumah hantu. Ngapain harus saling takut sama pasangannya, nggak sih? Kalau pasangan salah ya dikasih tahu, kalau kamu salah dikasih tahu pasangan, didengerin dan diperbaiki gitu. Karena pasangan itu adalah dua orang yang saling memperbaiki satu sama lain. Dari ganjil jadi genap, yang dari nggak sempurna jadi saling menyempurnakan gitu. Ya udah nih, alat-alatnya kalian semua sama pasangan di rumah, berantem kecil nggak apa-apa, yang pentingnya sampai pisah. Kemarin yang aku bilang, jangan mau ditakutin, jadilah orang yang disayangi dan dihormati, karena itu akan lebih langgeng, lebih awet, dan akan bikin rumah tangga kalian atau hubungan kalian itu lebih hangat, lebih menyenangkan gitu ya. Selamat berpuasa, semoga lancar sampai hari yang fitri nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang YouTube-nya Ibu Teduh, biar channel Teduh makin bertumbuh. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita Ibu Teduh selanjutnya. Dadah!